Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius, bab 13, ayat 18 sampai dengan 23. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti, akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar, hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, lalu sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 ganda. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, putra-putri Tuhan yang terkasih, permenungan kali ini kita mengkhususkan merenungkan tentang kerajaan surga yang konkret bisa diterapkan di dalam kenyataan kehidupan kita masing-masing. Walau sabda Tuhan ini disajikan dalam wujud perumpamaan. Sikap hati orang yang menerima firman Tuhan sangat menentukan pertumbuhan kerajaan surga sampai pada buahnya. Maka baik sekali kalau perumpamaan ini kita terapkan pada diri kita dalam setiap menyambut firman Tuhan. Yang pertama, menyambut firman Tuhan bagaikan benih yang jatuh di pinggir jalan. Nasib benih yang jatuh di pinggir jalan itu tidak bisa tumbuh. Artinya kerajaan surga tidak dimengerti oleh orang itu. Dia ikut ekaristi, cuma mendengar firman, dan cuma menyambut komuni sebagai kewajiban. Hatinya tidak ada keinginan untuk berniat mendalami kitab suci.
sabda Tuhan tidak dimengerti. Hidupnya terasa hanya rutin-rutin saja, memenuhi kewajiban-kewajiban yang terasa malah semakin berat. Yang kedua, benih itu jatuh pada tanah yang berbatu-batu. Ini menggambarkan dirinya hidup dengan mengikuti suasana hatinya. Kalau hatinya sedang tidak mood, tidak enak, maka ya tidak perlu berangkat ke gereja untuk misa. Itu kan suasana hatinya baru tidak nyaman. Kalau pergi ke gereja ya pas hatinya nyaman, enak, segar, itu baru bisa ikut misa, merayakan Tuhan. Maka sabda Tuhan pun hanya sejauh cocok dengan keinginannya itu baru diterima. Banyak yang tidak cocok ya sudah dilewati saja. Maka bahayanya orang yang memiliki tanah yang berbatu-batu ini, semangatnya hanya ingin mengikuti yang menyenangkan dirinya saja. Manakala menemukan ketidakadilan, hidupnya terasa menderita, orang ini mencari yang menyenangkan, maka dia walaupun murtad pun dijalani demi yang menyenangkan saja. Yang ketiga, benih jatuh di semak berduri. Hati yang digambarkan sebagai semak duri itu hati yang mudah khawatir. Entah karena uangnya mepet, hartanya tipis, hidupnya ingin mengejar yang nikmat-nikmat, sehingga hatinya mengabaikan firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan itu meracuni semangat hidupnya. Dan ini bisa terjadi pada siapa saja. Kalau hatinya bersemak duri, itu yang diutamakan bukan pelayanannya kepada Tuhan, pelayanannya kepada sesama, tetapi yang mencukupi atau yang mengkhawatirkan dalam hatinya bisa dikurangi, yakni yang berkenaan dengan uang atau harta. Bisa jadi ini terjadi pada hati umat. Bisa terjadi juga kepada para pelayan umat. Prodiakon pun yang mendapat perutusan untuk melayani umat dengan memimpin peribadatan-peribadatan, juga mengirim komuni kepada umat yang sakit. Dan besok masa corona ini akan sangat dibutuhkan peran
para prodiakon, bahkan ditambah prodiakon khusus spesial mengirim komuni untuk umat. Kalau keinginan hatinya itu bergeser dari melayani kesejahteraan hidup batin umat dengan mengirim komuni dan memimpin ibadat, terus bergeser menjadi orang yang ingin mendapatkan amplop dari keluarga itu, ini jiwa semak berduri masih hidup di hati prodiakon itu. Kalau mendapat amplop, yo terima kasih, terus dimasukkan dalam kas prodiakon, wah itu tanda semak berduri tidak ada. Bahkan berlaku bagi para romo juga. Kalau romonya itu yang diinginkan jadi romo yang kaya, itu jiwa bersemak duri juga masih ada. Kalau kebetulan saja romo itu kaya, ya boleh-boleh saja. Artinya bahwa kekayaan itu digunakan untuk menolong orang-orang yang tepat untuk dibantu, ya monggo. Yang penting justru setiap pelayan Tuhan, pelayan firman, kalau mampu mengatasi hal-hal yang mengkhawatirkan, mengatasi hal-hal yang berkenaan dengan harta, ini sungguh sudah menjadi tanah yang tidak bersemak duri. Yang keempat adalah tanah yang baik. Artinya, orang itu mampu mendengar dan mengerti firman Tuhan, sehingga dia berbuah. Karena dia mempelajari firman itu dengan tekun, bahkan bisa menghidupi firman itu di dalam kehidupan nyata. Karena dia merasakan dan menemukan keyakinan bahwa Tuhan sudah berkali-kali memberikan pertolongan kepadanya, sehingga dirinya mampu menemukan jaminan jalan menuju surga, jalan yang benar ditemukannya. Jadi orang yang memiliki tanah yang baik, buahnya pun akan kelihatan. Hidupnya ada di dalam kejujuran, semangat solidaritas kepada sesamanya semakin hidup. Semangat saling mengampuni, saling menerima perbedaan, saling berbagi, ini juga buah dari tanah yang baik, yang mengerti sungguh-sungguh sabda Tuhan dalam hidupnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.